Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang memerintahkan kita untuk terus bertakwa kepadanya sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah kali ini, saya berwasiat khususnya kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sidang Jumat yang berbahagia, Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia, hudal linnas. Al-Quran juga memiliki banyak fungsi. Di bawah ini khasiat ayat kursi Al-Baqarah ayat 255 yang dibeberkan oleh setan. Setan telah membeberkan rahasia kelemahan kepada manusia. Meskipun ini rahasia dari setan, namun kita selaku muslim harus mempercayainya, karena rahasia tersebut sudah dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mewakilkan tugas menjaga zakat fitrah Ramadan kepadaku. Lalu ada seseorang menghampiriku dan dengan segera ia mengambil makanan yang dijaga itu. Dan aku pun secepatnya menangkap dia dan kukatakan bahwa aku tidak segan mengadukan hal ini kepada Rasulullah SAW. Maka dia mengeluh dan berkata, "Aku ini miskin yang punya banyak beban keluarga dan aku sangat membutuhkannya." Kemudian kulepaskan dia. Pada pagi harinya aku menghadap Rasulullah SAW dan beliau bersabda, "Ya Abu Hurairah, apa yang diperbuat tawananmu semalam?" Jawabku, dia mengeluh bahwa ia miskin sehingga aku kasihan, maka kulepaskan dia. Nabi SAW bersabda, "Ia membohongimu. Nanti malam ia akan kembali lagi sehingga aku menjaganya lebih ketat, karena Rasulullah SAW memberitahuku." Dan ternyata benar, dia datang dan mengambil lagi, lalu kutangkap ia dan akan kuadukan kepada Rasulullah SAW. Namun ia mengeluh seperti malam pertama dan berjanji tidak bakal mengulanginya. Karena jawaban itu, aku lepaskan dia. Pada pagi harinya Nabi Muhammad SAW menegur tindakanku semalam dan bersabda, "Ia membohongimu. Nanti malam ia akan kembali lagi."
Pada malam ketiganya, aku lebih memperketat penjagaan dan ternyata benar. Aku katakan kepadanya, "Ini sudah malam ketiga, kenapa kau masih mengulanginya?" Jawabnya, "Lepaskanlah aku, dan aku berjanji akan mengajarkan kepadamu kalimat yang dapat kau ambil manfaatnya." Tanyaku, "Apa maksudmu?" Jawabnya, "Ketika hendak tidur, bacalah olehmu ayat kursi. Pasti kau dijaga selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setan tidak menghampirimu sampai pagi hari." Lalu kulepaskan ia pada pagi harinya beliau sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, "Apa yang diperbuat tawananmu semalam?" Jawabku, "Ia mengajarkan beberapa kalimat kepadaku. Katanya dapat diambil manfaatnya bagiku sampai aku melepaskannya." Tanya Nabi Muhammad SAW, "Kalimat apakah itu?" Jawabku, "Ia mengatakan, apabila kau tidur, bacalah ayat kursi. Pasti kau akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setan tidak menghampirimu sampai pagi hari." Kemudian beliau bersabda, "Ia berkata benar, padahal biasanya ia berbohong. Tahukah kau siapakah ia?" Jawabku, "Tidak tahu." Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Itulah setan." Hadis riwayat Bukhari. Yang mengenai orang yang membaca ayat kursi di pagi dan petang hari, dari Ubay bin Ka'ab, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang membacanya ketika pagi, maka ia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai gangguan hingga petang. Siapa yang membacanya hingga ketika petang, maka ia akan dilindungi hingga pagi." Hadis riwayat Hakim. Selanjutnya, setelah sholat 5 waktu, dari Abu Umamah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian." Hadis riwayat An-Nasa'i. Intinya, ayat kursi mempunyai keutamaan dan keistimewaan yang luar biasa. Dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Abu Munzir, tahukah kamu manakah ayat yang paling agung dalam Al-Quran?" Jawabku, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Al-Baqarah ayat 255, atau yang dikenal ayat kursi. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menepuk dadaku dan bersabda, "Semoga bertambah dalamlah ilmu pengetahuanmu, wahai Abu Munzir." Hadis riwayat Muslim. Apa sebabnya ayat kursi lebih agung? Imam Nawawi menyebutkan, para ulama berkata bahwa hal ini dikarenakan di dalamnya terdapat nama dan sifat Allah yang penting, yaitu sifat ilahiyah, wahdaniyah atau keesaan, sifat hidup, sifat ilmu, sifat kerajaan, sifat kekuasaan, sifat kehendak. Itulah 7 nama dan sifat dasar yang disebutkan dalam ayat kursi. Semoga hadis tentang khasiat dan keistimewaan ayat kursi dapat menambah wawasan dan amalan harian kita. Aqulu qauli wastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimissalah.